Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gronia Febrianti, NPM 2269008. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan struktur tumbuhan. Pertama, definisi tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan ini termasuk dalam kingdom lantai. Selain itu juga, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun dan batang dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkannya tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia dan hewan. Tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen atau O2 dari karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan hewan yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lain. Ferdinand 2009.223. Tumbuhan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup dan bumi ini, karena tumbuhan merupakan produsen pertama pada rantai makanan dan sebagai penghasil oksigen O2 terbesar. Struktur anatomi tumbuhan. A. Sel tumbuhan memiliki plastid atau kloroplas dan vakuola sentral. Memiliki dinding sel dengan 3 lapisan, terdiri dari lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Yang B. Ciri anatomi organ. 3 sistem jaringan pada tumbuhan tinggi. Yang pertama, jaringan pelindung. Terdiri dari epidermis, melindungi permukaan daun, batang, dan akar. Kedua, sistem jaringan dasar, terdiri atas jaringan parenkima atau penyusun utama, kolenkima, dan sklerenkimia. Yang ketiga, sistem jaringan pembuluh, meliputi xilem dan floem. Sistem jaringan dasar. Pertama, jaringan parenkima menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Selnya hidup, umumnya berbentuk poligonal dan berdinding tipis. Fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan tempat terjadinya proses fotosintesis dan respirasi. Pertama, jaringan kolenkimia dan sklerenkimia. A. Kolenkimia, jaringan penguat pada organ yang masih muda dan tumbuh herba. Selnya hidup berbentuk panjang, dinding sel lebih tebal dari dinding sel parenkimia. B. Sklerenkima, jaringan penguat dengan dinding sel berlignin meliputi serat, bentuk sel panjang, dan sklereid, bentuk sel isodiameter atau membulat. Sistem jaringan pembuluh. Pertama, xilem atau penyalur air. Jaringan kompleks terdiri atas beberapa jaringan. Yang pertama, unsur trakea atau unsur utama dapat berupa trakea dan trakeit atau angiosperma atau hanya trakeit gimnosperma. Yang kedua, jaringan parenkimia. Yang ketiga, serat. 2. Floem atau penyalur fotosintat. Jaringan kompleks terdiri atas beberapa jaringan. Yang pertama, unsur tapis atau unsur utama dapat berupa pembuluh tapis, angiosperma atau sel tapis, gimnosperma. Yang kedua, sel pengiring, angiosperma atau sel albumin, gimnosperma. Ketiga, jaringan parenkima, dan terakhir serat. Struktur anatomi akar. Yang pertama, epidermis tidak berkutikula. Yang kedua, sistem jaringan dasar. A. Korteks relatif tebal, terutama terdiri atas jaringan parenkima. B. Endodermis, lapisan terdalam korteks, terdapat jalur atau pita Caspray. Ketiga, sistem jaringan pembuluh, xilem dan floem tersusun berselang-seling. Struktur anatomi batang. Pertama, epidermis berkutikula dan terdapat stomata. Kedua, sistem jaringan dasar. A. Korteks, jaringan parenkima, kolenkimia, dan sklerenkima. B. Ampulur,
atau jaringan parenkima. Ketiga, sistem jaringan pembuluh. Silem dan floem dapat dalam berkas, tersusun dari melingkar atau dikotil, atau tersebar yaitu monokotil. Struktur anatomi daun. Yang pertama, epidermis, berkutikula dan terdapat stomata. Kedua, sistem jaringan dasarnya terdiri dari jaringan pakar dan bunga karang atau mesofil. Ketiga, sistem jaringan pemburu, silem dan floem terdapat pada tulang daun. Pertumbuhan primer dan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer meliputi pertumbuhan memanjang yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan akar. A. Pertumbuhan primer tajuk. Ini adalah gambar dari tajuk tumbuhan bertambah tinggi akibat aktivitas meristem apikal. Yang B. Pertumbuhan primer akar. Akar tumbuh bertambah panjang akibat aktivitas meristem apikal. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. A. Pertambahan diameter suatu organ tumbuhan akibat aktivitas meristem lateral. B. Meristem lateral itu terdiri dari kambium pembuluh dan kambium gabus. C. Terlihat jelas pada batang pohon, semak atau pin, atau batang berkayu yang menjala. Ini adalah contoh dari pertumbuhan sekunder pada tumbuhan berkayu. Transport air. A. Rute masuknya air ke dalam akar. Pertama, jalur intraseluler atau simplas. Air berdifusi ke dalam sel melalui plasmodesmata. 2. Jalur ekstraseluler atau apoplas. Air berdifusi di antara dinding sel, lalu dipaksa masuk ke dalam sel endodermis akibat adanya pita Caspre dan masuk ke silem. B. Transport air dari air ke tajuk, terutama disebabkan oleh transpirasi proses hilangnya air dari daun dan bagian tumbuhan lainnya. Teori tarikan transpirasi atau tekanan adhesi kohesi berbunyi air diabsorpsi oleh rambut akar, lalu silem batang. Molekul air saling berkaitan membentuk kolam dengan ikatan hidrogen atau kohesi dan berikatan pula dengan dinding sel atau adhesi, lalu molekul air keluar melalui stomata. Translokasi fotosintat. Penyaluran fotosintat atau pola terjadi dari sugar source atau sel penghasil ke sugar sink atau sel gudang. Teorinya berbunyi, aliran tekanan atau massa gula dialirkan dari lokasi dengan konsentrasi gula tinggi ke rendah. Mekanismenya, A. Gula dimuat ke dalam floem secara transport aktif. B. Air masuk ke dalam floem secara osmosis. C. Gula dialirkan dari sugar source ke sugar sink. Air melalui proses osmosis kembali ke silem. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu A. Internal, yang terdiri dari zat pengatur tumbuh dan fitokrom, B. Eksternal, terdiri dari suhu, cahaya, gravitasi, dan panjang hari. A. Zat pengatur tubuh. Zat pengatur tubuh berinteraksi sangat kompleks dan bekerja pada tingkat sel. Yang pertama dari tabel adalah zat auksin. Fungsinya pemanjangan batang, dominansi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Tempat diproduksinya di meristem apikal, daun muda, dan embrio. Yang kedua, zat sitokinin. Fungsinya pembelahan sel, perkecambahan pembungaan, dan penundaan aging. Tempat diproduksinya disintesis di akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, zat giberelin berfungsi untuk pemanjangan batang, perkecambahan biji. Tempat diproduksinya di meristem apikal, tunas dan akar, daun muda, dan embrio. Yang keempat, zat apa? Berfungsi sebagai absisi daun atau buah, menghambat pertumbuhan, penutupan stomata, dan dormansi. Tempat diproduksinya di daun, batang, buah muda. Yang terakhir ada zat etelin, berfungsi sebagai pematangan buah,
gugur daun atau bunga, dan buah. Tempat diproduksinya di buah masak, buku daun muda. Beberapa contoh pengaruh zat pengatur tumbuh. Yang pertama, pengaruh auksin, yaitu pemanjangan batang tanaman. Zat yang sama atau auksin pada konsentrasi berbeda, pengaruh berbeda pada sel target. Suatu konsentrasi zat yaitu pengaruh berbeda pada sel target yang berbeda. Yang B, pengaruh auksin dan sitokinin. Pada pertumbuhan tajuk tanaman, tunas ujung yang ada di auksin menghambat pertumbuhan tunas lateral. B, tunas ujung dipotong, lalu sitokinin merangsang pertumbuhan tunas lateral. C, pengaruh giberelin pada ukuran buah anggur. A, kontrol. B, perlakuan terjadi pada buah lebih besar dan tersusun padat. Lalu selanjutnya pengaruh etilin pada pemasakan buah tomat. Yang A, kontrol. B, tomat plus etilin menjadi buah masak. B, tropisme. Respon pertumbuhan terhadap suatu stimulus, yaitu 1. Fototropisme. Respon pertumbuhan terhadap cahaya tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. 2. Geotropisme. Respon pertumbuhan terhadap gaya gravitasi dari akar tumbuh ke arah bumi. 3. Tikmotropisme. Respon pertumbuhan terhadap sentuhan di sulur melilit pada batang penyangga. C. Jam biologi. Jam biologi atau ritme circadian, yaitu siklus biologi tumbuhan selama 24 jam. Misalnya gerak membuka daun, menutupnya stomata, gerakan tidur pada putri malu atau Mimosa pudica, atau gerak tidur pada tumbuhan lainnya. Contohnya pada gerak tanaman kacang. Jam 12, posisi daunnya horizontal. Jam 24, daun terkulai atau gerakan tidur. Kesimpulannya dari fungsi dan struktur tumbuhan yaitu tumbuhan memiliki 3 bagian utama, yaitu daun, batang, dan akar. Untuk batang dan daun itu dimiliki oleh hampir semua jenis tumbuhan, khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Sedangkan untuk bunga dan buah hanya terdapat di beberapa tumbuhan. Itu bukan organ utama, melainkan organ tambahan. Tidak semua tumbuhan memiliki organ itu. Tumbuhan juga tidak dapat melakukan fotosintesis sendiri tanpa bantuan ketiga organ tersebut. Karena ketiga organ tersebut terdapat pembuluh angkut, yaitu silam dan floem berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun silem dan mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh, yaitu floem. Dan ini ada quotes dari Michelle Basay Jones, yaitu tanaman dan bunga mengajari saya cara tumbuh dengan tumbuh secara rahasia dan diam. Sekian penjelasan PPT fungsi dan struktur tumbuhan dari saya. Terima kasih.